Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 3 orang, yaitu Rizky Abdullah Haris, saya sendiri, Febrina Fiska Fadiah Jawa, dan Fauzan Nurseha. Kami akan mempresentasikan tentang evaluasi sistem keamanan komputer. Oke, langsung saja. Pengertian sistem keamanan komputer. Keamanan komputer atau dikenal juga dengan sebutan cyber security atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Keamanan komputer ini bertujuan untuk membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Bisa disimpulkan bahwa sistem keamanan komputer adalah suatu kumpulan komponen proses dalam keamanan informasi komputer dan jaringannya. Nah, untuk secara umum, keamanan komputer yaitu melingkupi 4 aspek. Yang pertama, privasi, confidentiality. Inti utama aspek atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privat, sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu, misalnya sebagai bagian dari pendaftaran, dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu. Nah, yang kedua, integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi ini tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Informasi yang diterima harus sesuai dan sama persis seperti saat informasi dikirimkan. Jika terdapat perbedaan antara informasi atau data yang dikirimkan dengan data yang diterima, maka aspek integrity tidak tercapai. Nah, yang ketiga, authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode atau cara untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi ini adalah betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi betul-betul server yang asli. Nah, yang keempat, availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan data dan informasi. Data dan informasi yang berbeda dalam suatu komputer tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang berhak. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Nah, untuk slide selanjutnya, saya serahkan ke Saudara Febrina Fiska Fadiah Jawa. Selanjutnya ialah sumber-sumber lubang keamanan. Sumber-sumber lubang keamanan yaitu seorang desainer dan administrator yang kerap kali membuat kesalahan dalam analisa awal perancangan asisten jaringan. Terkadang tidak disadari telah membuka celah-celah vulnerability atau terdapat lubang keamanan atau yang disebut dengan security hole, baik disebabkan oleh salah satu desain ataupun lubang dari sistem operasi dan layanan yang kita gunakan. Selanjutnya ialah jenis ancaman sistem komputer. Yang pertama yaitu virus. Prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggandakan dirinya. Melalui mekanisme penggadaan diri ini, mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer, seperti menampilkan suatu pesan tertentu, merusak file sistem, mencuri data, hingga mengendalikan komputer pengguna. Virus dapat menggunakan diri jam melalui email, file-file dokumen, dan file program aplikasi.
Yang kedua ialah email virus. Tipe virus yang disisipkan di attachment email, jika attachment dibuka, maka akan menginfeksi komputer. Program virus tersebut akan mendata daftar alamat email penggunanya, seorang penggunanya. Secara otomatis, virus akan mengcopy dirinya dan mengirim email ke daftar akun email. Umumnya, akan mengirim mass email melalui traffic jaringan, membuat komputer menjadi lambat dan membuat down server email. Yang ketiga ialah Trojan Horse. Trojan adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game, software, update program, dan lain sebagainya. Jika aktif, maka program tersebut umumnya akan mengirim paket data via jalur internet ke server atau situs tertentu, atau mencari data komputer Anda dan mengirimnya ke situs tertentu. Efeknya akan memenuhi jalur komunikasi, memperlambat koneksi, membuat komputer hang, dan berpotensi menjadikan komputer Anda sebagai sumber denial of server attack. Yang terakhir adalah spyware. Spyware adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau adware atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Spyware berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna dan mencuri data-data tertentu di komputer pengguna untuk dikirim ke hacker. Efeknya yaitu akan mengkonsumsi memori komputer sehingga komputer menjadi lambat dan hang. Materi selanjutnya ialah cara pencegahan ancaman keamanan komputer yang akan dibawakan oleh Pak Ujan Nursehat. Terima kasih kepada Saudari Piska. Cara-cara pencegahan ancaman keamanan komputer, ada beberapa cara untuk mencegah dari ancaman keamanan komputer. Yang pertama adalah protect with password. Terus yang kedua ada design safe system. Yang ketiga ada conduct screening and background check. Yang keempat ada provide basic training. Yang kelima ada avoid unknown email attachment. Yang keenam ada hang up and callback. Yang ketujuh ada think before clicking. Yang kedelapan ada use virus scanner and keep all software up to date. Yang kesembilan ada keep sensitive data out of the cloud. Yang kesepuluh ada stay paranoid. Terus yang selanjutnya ada yang pertama, lubang keamanan yang ditimbulkan oleh salah desain umumnya jarang terjadi, tetapi apabila terjadi sangat sulit untuk diperbaiki. Akibat desain yang salah, biarpun sistem diimplementasikan dengan baik, kelemahan dari sistem akan tetap ada. Sebagai contoh, saat kita membangun dan mendesain jaringan salah membuat dan membagi subnet jaringan yang akan secara tidak langsung mempengaruhi kinerja dan membuka lubang-lubang keamanan. Kedua, implementasi yang kurang baik. Banyak program yang diimplementasikan secara terburu-buru sehingga kurang cermat dalam pengkodean. Akibat tahapan testing tidak dilakukan karena merasa program yang dibuat tanpa ada celah. Konstruksi jaringan yang kurang baik, misalnya menempatkan perangkat-perangkat keras pada tempat yang dapat diakses semua orang. Menempatkan mesin server pada tumpukan-tumpukan komputer klien lainnya, menempatkan hubungan atau switch tanpa ada keamanan sedikit pun. Yang ketiga, salah konfigurasi. Meskipun program sudah diimplementasikan dengan baik, masih dapat terjadi lubang keamanan karena salah konfigurasi. Contoh masalah yang disebabkan oleh salah konfigurasi adalah berkas yang semestinya tidak dapat diubah oleh pemakai secara tidak sengaja menjadi writable. Apabila berkas tersebut merupakan berkas yang penting, seperti berkas yang digunakan untuk menyimpan password,
efeknya akan menjadi lubang keamanan. Yang keempat, salah menggunakan program atau sistem. Bahaya yang disebabkan oleh perangkat lunak tertentu dapat saja menjadi bumerang pada sistem kita. Jika tadinya kita mengharapkan kenyamanan dalam penggunaan software ini, karena saat ini banyak sekali perangkat lunak yang dijual di pasaran yang asal-asalan. Spyware yang terintegrasi pada software freeware juga akan mengancam jaringan kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Rizky Abdul Haris. Oke, baik. Paling itu saja yang kelompok kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.